Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis dengan nomor absen 53. Di video ini saya akan menjelaskan pentingnya informed consent sebelum melakukan pengambilan darah kepada pasien. Video ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada tenaga kesehatan dan juga masyarakat tentang pentingnya prosedur informed consent sebelum melakukan pengambilan darah di laboratorium. Simak videonya ya. Proses informed consent tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga tenaga kesehatan. Dengan adanya persetujuan secara tertulis, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang prosedur yang akan dilakukan. Hal ini membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa prosedur berjalan dengan lancar serta sesuai dengan standar medis. Tanpa informed consent, pasien mungkin saja tidak menyadari resiko kecil yang bisa terjadi, seperti reaksi alergi terhadap jarum suntik atau kecenderungan pingsan setelah pengambilan darah. Selain itu, dari sisi tenaga kesehatan, tidak adanya informed consent bisa berisiko secara fatal, bisa masuk ranah hukum jika terjadi keluhan dari pasien. Sangat fatal bukan? Sebagai seorang pasien, terdapat beberapa hak yang harus dipenuhi. Yang pertama, pasien memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan yang jelas dan lengkap sebelum pengambilan darah. Yang kedua, pasien berhak bertanya jika ada hal yang belum diketahui atau dipahami. Yang ketiga, pasien berhak menolak prosedur jika merasa tidak nyaman, kecuali dalam kondisi keadaan darurat medis. Dan yang keempat, pasien berhak memastikan bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. A few moments later. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Rosita, saya bertugas sebagai ahli teknologi laboratorium medis yang bertugas pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan pengambilan darah, tapi sebelum itu saya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, ini adalah informed consent yang berisi informasi mengenai prosedur pengambilan darah, manfaat, resiko, serta yang mungkin akan terjadi setelah pengambilan darah, serta kemungkinan efek samping yang bisa terjadi setelah pengambilan darah. Mohon dibaca terlebih dahulu dan dipahami, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ya Bu. Kalau boleh tahu, kenapa saya harus mengisi formulir ini ya? Nah, jadi formulir ini untuk memastikan bahwa Ibu memahami prosedur yang akan dilakukan dan memberikan izin secara sadar. Kami ingin memastikan pasien merasa nyaman dan paham akan hak-haknya. Sebelum melakukan pengambilan darah, saya akan menjelaskan prosedur pengambilan darah terlebih dahulu. Saya akan mengambil sampel darah Ibu melalui pena di bagian lengan lipatan siku dengan menggunakan jarum suntik steril serta dipakai. Kemudian saya akan memasangkan pengikat untuk membendung vena Ibu, kemudian membersihkan area suntikan dengan kapas alkohol. Selama prosedur mungkin terjadi sedikit nyeri seperti gigit semut saat jarum masuk, tetapi biasanya tidak berlangsung lama. Saya akan memasukkan jarum dan mengambil darah Ibu sebanyak 3 mili sebagai prosedur pemeriksaan. Setelah pengambilan darah, saya akan menutup area suntikan dengan menggunakan plaster dan kapas. Apakah ada efek samping setelah pengambilan darah ini? Pada umumnya iya ada. Efek samping ringan seperti rasa tidak nyaman atau nyeri di bekas tempat tusukan, memar kecil, atau mungkin pusing. Namun hal ini bisa diminimalisir dengan teknik pengambilan yang benar dan perawatan setelah pengambilan sampel. Nah, kira-kira seperti itu Ibu, apakah Ibu sudah paham? Baik, saya sudah membaca dan mengerti. Saya setuju untuk melakukan prosedur pengambilan darah. Tangan Ibu. Nah, setelah ini saya akan melakukan proses pengambilan darah Ibu. Nah, proses pengambilan darahnya sudah selesai Ibu. Hasilnya bisa diambil beberapa jam kemudian. Terima kasih telah mau diambil darahnya dan semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih balik. Ya, sama-sama. Informed consent merupakan hak pasien yang dilindungi oleh hukum dan etika medis. Dalam pelayanan kesehatan, setiap tindakan medis harus dilakukan dengan persetujuan pasien setelah mereka memahami resiko dan manfaatnya. Hal ini juga sejalan dengan prinsip autonomi pasien, di mana setiap individu berhak membuat keputusan terkait kesehatannya sendiri.
Sebagai tenaga kesehatan, kita harus memastikan bahwa pasien memahami setiap prosedur yang akan dilakukan. Informed consent bukan hanya sekedar tanda tangan, tetapi juga bentuk komunikasi antara pasien dan tenaga medis. Penting bagi setiap pasien untuk memahami prosedur yang akan dijalani. Informed consent bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Jadi, informed consent bukan hanya sekedar tanda tangan di atas kertas, tetapi wujud dari komunikasi yang baik antara pasien dengan tenaga kesehatan. Dengan memberikan informasi yang jelas, kita bisa membangun kepercayaan, meningkatkan keamanan pasien, dan juga menjaga profesionalisme dalam pelayanan medis. Nah, itu tadi video singkat tentang pentingnya informed consent sebelum pengambilan darah. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.